Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini dengan tema mencari Allah dengan segenap hati. Bahan bacaan kita terambil dari 2 Tawarikh 26 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Masih ingat dengan nama Raja Yehuda yang bernama Uzia? Ia dilantik menjadi Raja Yehuda menggantikan Amasya ayahnya ketika usianya masih remaja, 16 tahun. Namun bukan usianya yang menarik perhatian saya, melainkan lika-liku perjalanan hidupnya. Dia memulai perjalanan karirnya sebagai raja dengan mengesankan. Oleh karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Uzia mencari Allah selama hidup Sakaria, imam pada waktu itu, yang mengajarinya takut akan Allah. Hal inilah yang menyebabkan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hidup Uzia? Dari kedua ayat di atas kita bisa melihat bahwa meskipun Uzia adalah seorang raja yang muda, namun ia tetap mau belajar dari para pendahulunya. Juga Imam Sakaria yang menjadi mentornya. Kita mengerti bagaimana sikap hati Uzia ketika mencari Tuhan, ialah yang membuat segala usahanya berhasil. Tentu Anda ingat di dalam Mazmur 1 ayat 3 yang berbunyi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah ciri orang benar yang kita bisa temukan juga di dalam kehidupan Uzia. Mencari Tuhan artinya adalah senantiasa memautkan hati kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, dan melaksanakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Inilah yang Uzia lakukan. Sayang disayang, di akhir kehidupannya ia menjadi pribadi yang berbeda. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi sombong oleh karena segala jasa-jasa yang telah ia lakukan semasa hidupnya. Ia melakukan hal yang fatal dengan membakar ukupan kepada Tuhan yang hanya boleh dilakukan oleh kaum imam. Itulah natur manusia, bukan? Ketika sudah berada di posisi yang lebih tinggi dari yang lain, ia akan memandang rendah orang-orang yang ada di bawahnya. Ia lupa bahwa masih ada pribadi Tuhan yang seharusnya ia hormati, dan ia hormati pada masa mudanya. Akibatnya, Tuhan memberikan tulah berupa penyakit kusta pada dahinya, yang mengakibatkan ia harus dikucilkan, tinggal di rumah pengasingan sampai pada hari matinya. Menyedihkan, bukan? Apa yang sudah ia bangun dari masa mudanya dengan cucuran keringat, dalam sekejap diambil daripadanya. Mengapa ia bisa berubah? Mungkin saja karena seperti ayahnya ia tidak mencari Tuhan dengan segenap hati. Sehingga ketika Sakaria sang mentor tidak ada lagi di sampingnya, ia tidak lagi mencari Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan Uzia. Tetapi mari kita terus mencari Tuhan dengan segenap hati. Jangan sombong dan terus berfokus kepada Tuhan. Terus membangun kehidupan intimasi dengan Tuhan melalui waktu kita bersama dengan Tuhan. Bangun juga diri kita dengan mentor, kakak rohani yang siap mensupport hidup kita. Tetapi sadarilah bahwa keberhasilan yang kita raih adalah dari Tuhan, selama kita belajar hidup berkenan kepadanya. Amin.